Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas statistika yaitu tentang pengendalian mutu crude palm oil atau CPO dari PKS Luwu, analisis tentang statistik kualitas CPO menggunakan chipset, histogram Pareto, control chart, fishbone, dan tindak lanjut. Oke, di slide pertama ini ada agenda presentasi. Pada presentasi ini terdapat 6 pembahasan utama, yaitu yang pertama ada chipset. Chipset itu dapat dilihat untuk data pengukuran ALB, kadar air, dan kadar kotoran CPO atau 20 sampel. Dan di bagian kedua ada histogram, yaitu distribusi frekuensi ketiga parameter mutu CPO. Yang ketiga ada diagram Pareto tentang prioritas masalah ALB atau 93,6%, kadar airnya 6%, kadar kotorannya 0,4%. Dan yang keempat ada control chart tentang individual X-Mister chart untuk pemantauan stabilitas proses. Dan yang kelima ada fishbone diagram tentang akar penyebab mesin metode material manusia lingkungan. Dan yang keenam terakhir itu ada tindak lanjut tentang 7 rencana perbaikan dengan target dan penanggung jawab. Dan di slide ketiga itu tentang chipset parameter mutu CPO yang akan dilanjutkan oleh kawan saya. Slide ketiga, penjelasan data. Pada tahap pertama dilakukan pengumpulan data menggunakan chipset terhadap 20 sampel CPO. Terdapat 3 parameter mutu yang dinamis, yaitu pertama ALB atau asam lemak bebas, kadar air, dan kadar kotoran. Standar mutu yang digunakan mengacu pada SNI, yaitu ALB maksimal 5%, kadar air maksimal 0,5%, dan kadar kotoran maksimal 0,02%. Hasil pengamatan menunjukkan rata-rata ALB sebesar 4,63%, rata-rata kadar air sebesar 0,297%, rata-rata kotoran sebesar 0,020%. Maksimal rata-rata ALB berasal dari batas bawah batas standar. Ditemukan 6 sampel yang melebihi 5% sehingga dikategorikan NOK atau not OK. Pada kadar air ditemukan 3 sampel yang melebihi standar 0,05%. Sedangkan kadar kotoran seluruh sampel masih memenuhi standar. Nah, kesimpulan slide tersebut dari chipset dapat disimpulkan bahwa masalah mutu terbesar terdapat pada parameter ALB karena memiliki jumlah ketidaksesuaian paling banyak. Slide keempat akan dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya histogram LB. Histogram L digunakan untuk melihat penyebaran data. Pada histogram LB terlihat bahwa sebagian besar data berada pada rentan 4,22 sampai 4,75%. Namun masih terdapat beberapa sampel yang tersedia di atas batas standar 5%. Hal ini menunjukkan adanya variasi proses yang menyebabkan kualitas CPO belum sepenuhnya konsisten. Histogram kadar air. Untuk kadar air sebagian dasar data konsentrasi pada rentan 0,20 sampai 0,26%. Hari ini menunjukkan bahwa proses pengeringan dan klasifikasi umumnya berjalan baik. Namun masih terdapat beberapa sampel yang melebihi standar sehingga perlu dilakukan evaluasi pada proses pengeringan. Kesimpulan dari slide ini, secara umum distribusi data cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa sampel yang keluar dari standar mutu terutama pada ALB. Di slide berikutnya itu ada tentang diagram Pareto. Prinsip Pareto. Diagram Pareto digunakan untuk menentukan masalah yang harus diprioritaskan. Prinsip Pareto menyatakan bahwa sebagian besar masalah biasanya berasal dari sedikit penyebab utama. Hasil analisisnya, dari hasil analisis diperoleh ALB menyumbang 93,6% masalah mutu, kadar air menyumbang 6%, kadar kotoran hanya 0,4%.
Artinya, hampir seluruh permasalahan mutu CPO berasal dari tingginya nilai ALB. Kesimpulannya, karena ALB menyumbang lebih dari 90% masalah mutu, maka perusahaan harus memfokuskan perbaikan pada parameter ALB terlebih dahulu agar dampak perbaikan menjadi lebih efektif. Dan slide berikutnya itu ada tentang control chart. Tujuannya untuk mengetahui apakah proses produksi masih berada dalam kondisi terkendali atau tidak. Dari hasilnya bisa dilihat itu diperoleh nilai CL atau center line sama dengan 4,63%, UCL-nya sama dengan 6,88%, LCL-nya sama dengan 2,37%. Seluruh data masih berada di antara batas UCL dan LCL. Artinya secara statistik proses masih terkendali atau in control. Di slide fishbone diagram akan lanjutkan oleh kawan saya. Nah, fishbone diagram penyebab tingginya ALB dan kadar air. Yang pertama mesin. Beberapa mesin seperti sterilizer dan vacuum dryer belum bekerja optimal. Sterilizer yang kurang optimal dapat menyebabkan enzim lipase tetap aktif sehingga meningkatkan ALB. Kedua, metode. Shop yang tidak dilakukan secara konsisten antar shift menyebabkan variasi hasil produksi. Yang ketiga, material. Kualitas TBS yang terlalu matang atau terlalu lama disimpan dapat mempercepat pembentukan asam lemak bebas. Yang keempat, manusia. Kurangnya pelatihan dan ketelitian operator dapat menyebabkan kesalahan pengaturan proses. Yang kelima, lingkungan. Suhu dan kelembapan tinggi dapat mempercepat kerusakan bahan baku. Keenam, pengukuran. Kalibrasi alat yang tidak rutin dapat menyebabkan menghasilkan data yang kurang akurat. Nah, kesimpulan slide-nya yaitu berdasarkan fishbone diagram, faktor yang paling berpengaruh adalah kualitas TBS, kondisi mesin sterilizer, dan kedisiplinan pelaksanaan shop. Lanjut lagi, nanti kesimpulan baru satu. Nah, selanjutnya secara tidak lanjut, perbaikan utama yang pertama itu menurunkan ALB. Nah, memperketat seleksi TBS, membatasi waktu penyimpanan TBS maksimal 24 jam, audit sterilizer secara berkala. Yang kedua, menurunkan kadar air, mengoptimalkan suhu vacuum dryer, monitoring proses setiap jam. Nah, yang ketiga, mengurangi variasi proses, standarisasi shop, pelatihan ulang operator. Yang keempat, kalibrasi alat, kalibrasi laboratorium setiap 6 bulan sekali. Peningkatan SDM, training berkala, sistem reward dan punishment. Nah, yang terakhir itu target yang diinginkan ALB turun 4,63% menjadi maksimal 4,00%. Kadar air dipertahankan di bawah 0,30%. Target ini diharapkan tercapai dalam waktu 6 bulan. Nah, slide selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, kesimpulan. Sebagian kesimpulan. Pertama, mutu CPO PKS Luwu secara statistik masih terkendali, namun terdapat 6 sampel atau sekitar 30% yang memiliki LB di atas standar SNI. Kedua, kadar air memiliki 3 sampel yang tidak memenuhi standar, sedangkan kadar kotoran masih terkendali dengan baik. Ketiga, berdasarkan diagram Patero, LB merupakan masalah utama karena menyumbang 93,6% dari total ketidaksesuaian mutu. Keempat, penyebab utama berasal dari kualitas TBS, performance sterilizer, penerapan SOP, dan kompetensi operator. Kelima, perusahaan perlu menjalankan 7 program perbaikan untuk mencapai target LB maksimal 4% dan kadar air maksimal 0,30%. Dengan perbaikan yang konsisten, mutu CPO dapat meningkat sehingga memenuhi standar dan meningkatkan daya saing perusahaan. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.